bicara hikmah, kita mengambil nilai Isra wal Mi'raj dalam kehidupan kita, di masing-masing, dimanapun konsentrasi dalam kita menghadapi hidup. Saya melihat minimal hikmahnya itu ada 5. Pertama, hikmahnya Isra Mi'raj mengajarkan agar hidup kita, terutama para santri, santriwan, santriwati, harus siap mental. Siap? Ya, siap mental. Hidup penuh dengan gangguan, tantangan, hambatan, perlu jihad dan perlu kuat mental. Nabi bisa Isra Mi'raj karena kuat mental. Bayangkan Nabi dalam waktu 1 pekan mengalami peristiwa yang luar biasa. Pertama, meninggal paman beliau yang melindunginya saat ia dakwah melawan kafir Quraisy. Tapi paman beliau Abu Thalib melindunginya sebagai pemegang kunci Ka'bah. Orang takut dengan Abu Thalib. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, bebas mereka. Kunci Ka'bah langsung diambil oleh Abu Jahal. Yang kedua, 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, istri beliau yang paling tua, Siti Khadijah, berarti banyak istrinya. Kalau mau pengikut Nabi harus beristri banyak. Jamhor lalu ketawa karena dia berniat. Siti Khadijah menyusul meninggal. Padahal Siti Khadijah itulah yang membimbing beliau, yang mendukung beliau, yang menasihati beliau. Bukan sekedar istri, tapi juga dia sebagai pembina rohani, diizinkan oleh Allah untuk mendampingi Rasulullah. Nabi di samping usianya lebih muda dari Siti Khadijah, 15 tahun lebih muda dari Siti Khadijah. Nampaknya saya sarankan kepada para santri, kalau kepingin cari istri, carilah istri yang lebih tua. Yang umurnya 30, cari yang 50. Biar memanggilnya bukan mama tapi nenek. Meninggal. 2 ini meninggal, terpukul Nabi. Kepada siapa lagi curhat? Mulai mereka membuat rekayasa bagaimana menghantam agar Islam atau agar Muhammad keder. Ternyata Muhammad tidak sanggup bertahan. Dia langsung menghubungi Raja Taif, mau hijrah ke Taif secara rahasia. Tapi namun perutusan Nabi itu ke Taif diketahui oleh kelompok Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lainnya, termasuk juga Abu Gosok. Lalu mereka membuat kumpul. Abu Jahal kumpul. Waktu itu rencana mau dikumpulkan di pria mengelai, tapi tidak jadi. Berkumpullah, akhirnya diutuslah beberapa orang, disebarkan ke Taif, menyebarkan fitnah berita bahwa Nabi Muhammad akan menghancurkan Taif. Jangan kalian ikut seperti Mekah sudah hancur, dihancurkan oleh Muhammad. Sampai ke Taif dikira Muhammad disambut baik karena raja sudah welcome betul dengan Muhammad. Rupanya sampai di persimpangan Mengolai, itu Nabi dilempari dengan kotoran macam-macam, nama kotoran macam-macam. Di sana paling banyak kalau tidak kuda, kambing. Kambing lumayan ya, kan bisa jadi obat. Kan pelan.
Pil anti demam. Kau tak percaya dicoba. Insya Allah makin demam. Begitu sampai dilempari lagi dengan batu. Satu gigi beliau patah. Beliau sempat bersembunyi di pokok kurma. Ya kalau di sini ya pokok sawit. Untung tak kena sisi. Di situ beliau sembunyi. Jibril datang. Jibril datang marah dengan orang Taif. Muhammad, aku tak sabar ini Muhammad. Izinkan aku melemparkan gunung itu ke mereka. Gunung dekat Taif itu. Apa kata Muhammad? Tidak usah Jibril. Kalau kau lempar nanti matilah orang Taif. Aku tahu orang Taif itu bagus. Pasti ada provokator yang masuk ke dalamnya. Biasa provokator itu kalau mau jadi mulai ngasut orang lain. Begitulah modelnya. Jadi provokator. Berkelahi orang di dalam. Orang akhirnya iya ada penghasut. Jibril juga iya luar biasa Muhammad. Nanti mereka tuh tahu saya ini nabi. Terbalik tuh Jibril. Santai bro. Begitu kata Rasul kepada Jibril. Ente juga begitu kalau nulis surat di WA. Aku mencintaimu dek. Tetapi ada jawab maaf kamu terlambat. Kamu jangan begitu. Maka dikatakan kepadamu santai bro, masih banyak cewek yang lain lebih cantik dari kamu. Begitu caranya. Jadi satu-satu balik 0-0 lagi. Jangan sedih, biar aja dia begitu. Suatu saat dia akan tahu saya lebih unggul dari kamu. Begitu. Ya itu siap mental. Parah lagi begitu balik ke Mekah dibaikot. Dari ekonomi tak boleh belanja, tak boleh jual beli dengan kelompok Islam, kelompok Muhammad. Yang lebih parah tidak boleh nikah, tidak boleh kawin, tidak boleh ada lagi. Yang tunangan putus. Merana gue. Sampai hati di kau. Itu. Dan banyak lagi tekanan-tekanan. Ternyata Nabi manusia biasa muncul. Kenabiannya tidak lalu agak lemah, agak kurang. Pergi dia ke masjid. Dalam hatinya, ya Allah, segala apa sudah saya lakukan. Tapi orang kafir Quraisy masih seperti itu dengan saya. Ya Allah. Belum lama beliau ngeluh begitu di depan Ka'bah. Datang sosok manusia ganteng, pakai putih-putih semuanya. Di sini tidak ada contohnya kecuali ibu. Ini ada putih tapi kepala hitam. Ada yang kepala putih justru badannya berbatik. Datang Muhammad. Belum sempat Muhammad berpikir yang macam-macam, ditangkap dia, kemudian dipeluk karena kuat sekali makhluk yang putih itu. Siapa itu? Mas Jibril. Karena dia dari Jawa, Mas Jibril. Karena Jibril itu dari apa namanya? Dari orang yang mengelai Aba Jibril. Karena Kartono kan di Pontianak dipanggil Aba. Jibril karena lahir di sini, jadi Aba Jibril. Jadi malaikat Jibril. Kerjanya apa? Membuang. Tak apa alatnya Jibril itu, buka, cuci hatinya. Lalu dia ada membawa sebuah seperti piring ini ya, kuning diisi dengan air zam-zam, kemudian cuci hatinya. Maka sekarang kalau orang ke Mekah, kalau nak minum zam-zam, sesekali kau perlu mandikan zam-zam. Dan jangan duduk tapi berdiri. Itu caranya. Menjadi obat dan bisa membuang setan-setan yang ada dalam tubuh.
Seluruh kotoran, baik kotoran najis maupun hadas, keluar semuanya. Dicuci dengan air zam-zam itu. Saya khawatir zam-zam dikirim kulo ini, minumnya tak ada ubah-ubah kita. Makin minum makin pasukan setan. Saya khawatir jangan-jangan dicampur air kepuas. Tak benar, coba tak percaya. Tidak ada pengaruh ya. Nah, jadi itu malumlah karena perusahaan lah ya, ada perusahaan. Tapi jangan suuzan, tak boleh. Saya kan tak ngajar suuzan itu, cuma ngasih tahu. Nah, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, hadiah beliau belah. Kemana saya? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menghibur kamu. Kamu ini susah betul. Nah, itu kata Jibril. Saya dihibur untuk menjemput kamu supaya bertemu dengan Allah. Iya, langsung senang sekali. Senang sekali. Aku ini Jibril, mat, tahu enggak? Aku akan bawa kamu ketemu sama Allah. Oh iya. Loh, pakai apa? Sebentar. Halo? Ya, saya Jibril. Ya, saya Burak. Saya, ya, Aparel. Saya begini, Rak. Saya udah selesai membedah ini. Tolong kamu datang ke sini. Siap, Rel. Ya kalau bahasa kita lah. Turun dia ke bumi. Turun dia ke bumi. Burak itu. Dan budak langsung. Nah, ini pakai kita pergi. Di mana Allah itu? Kau nih ikut gue. Naik. Bersama beliau naik ke punggung Burak. Saya tidak ceritakan tentang punggung Burak itu. Nanti pertemuan nanti kalau ada lagi. Cerita tentang Burak. Naik, terbang ke bawah ini. Sampai sisi selesai. Karena kalau saya uraikan, tadi sudah ada uraiannya. Sudah terbang. Satu, Nabi bisa Isra Mi'raj. Apa sebab? Karena beliau didera oleh penderitaan demi penderitaan yang terkenal dengan tahun Amul Husni ya. Tahun duka cita. Maka orang yang berjuang pada titik nadir, pada titik akhir, sudah hampir jalan buntu, Allah tidak pernah membiarkan hamba-hambanya terlunta-lunta. Begitulah kita berjuang di ulil albab ini. Insya Allah pada titik akhir, asal kita niat sungguh-sungguh, percayalah, ulil albab pasti ada jalan keluarnya dan pasti jaya ke depan. Gitu. Satu. Yang kedua, harus punya modal. Kalau hidup kita ini mau berharga, kalau hidup kita ini mau sukses, kita harus punya modal. Nggak bisa nak bermodal. Mana bisa orang kere mau sukses? Harus bermodal. Ada anak yang kere sini. Jangan bermimpi sukses. Tapi banyak lihat dah. Nak bersyukur tu. Belum gak dengar kere apa. Jadi kalau mau sukses perjuangan kalian, perjuangan kita semua, kita harus siap modal. Modal apa itu? Kalau sukses berhadapan dengan Allah, sukses kita menjadi hamba Allah, masuk pada barisan hamba-hambaku di dalam surat Al-Fajr. Fi ibadi, masuk di dalam golongan hamba-hambaku. Harus siap modal. Siapa tahu modal itu, akan saya kasih hadiah umrah gratis ke Singkawang keliling batu-batu layang. Apa modalnya? Iman dan takwa.
Jawaban betul, tapi tidak pas. Apa modal? 3. Saya kasih dong modalnya. Ini perlu tahu. Ini perlu tahu. Percaya diri. Kepingin bernama umrah kayak ini. Modal pertama adalah harus suci, bersih niatnya. Bersuci, bersih fisiknya, suci, bersih hatinya, niatnya. Harus bersih, suci. Nabi tidak akan diberangkatkan kalau masih kotor. Fisik itu nama kotor fisik disebut apa? Ini pondok pesantren nih. Disebut apa? Kotor fisik disebut koko sikit. Najis. Itu betul-betul santri Abah Kartono. Najis. Maka rumah kita kalau bisa jangan kotor. Tapi yang tidak boleh kotor, masjid, surau, apapun tempat kita ibadah. Sebab itu najis. Kena sedikit tai cecak, kena sedikit tai burung, kena sedikit kotor, selesailah sudah. Biar solat kita seperti apa. Tapi kalau ada membawa itu, selesailah sudah. Maka tugas penting santri, jangan sampai kotor itu. Siapkan. Sapu banyak-banyak. Jangan pelit. Ini pertaruhan ini. Pertaruhan pertama kita bagaimana menciptakan kebersihan ini. Itu. Saya lihat masjid ada, ya Allah, Pak, tak percaya Pak. Biasa kalau kita misalnya Pontianak, putus ibu Pontianak, singgahlah di masjid. Ya Allah, tai cecak bertumpuk di sana. Ini. Yang lebih parah orang nyapu, disusun di pintu kita. Ya Allah, anda kan mampu melempar sana Pak. Gimana cerita? Nah, ini saya ingin ingatkan kepada santri di sini. Nomor 1 adalah kebersihan. Kalau bertadak bersih, mau sembahyang kemana kita? Khusuk, tak bisa khusuk, mana bisa? Di kaki kadang-kadang, lu ada buat tak cacat kaki. Lu ini dia lu. Ya Allah, ini mah. Janganlah diusir dengan tangan, pakai ini. Habis itu masih bekas, masa ragu lagi ambil air. Kalau perlu nyulo sampai 12 jam. Bahaya ini, bahaya. Itu najis. Hadas yang kotor di hati, dendam, kesumat, benci dan macam-macam itu. Kalau perlu mau menghadap Allah, perai dulu, istirahat dulu fitnah, istirahat dulu benci, istirahat dulu dendam. Baru bisa nikmat berhadapan Tuhan. Tapi kalau dalam hati masih ada dendam, kesumat, gila, aku putus cinta, kau orang jauh gak? Kawan aku ngambilnya. Mana bisa ketemu Tuhan? Masih menyebut kurang ajar kawan dia. Memang persaingan ketat. Bagaimana orang mau dengan ente? Rambutnya nak disisir. Coba penampilan bagus-bagus sikit, tentulah kawan-kawan tuh. Ini tiap hari pakai sarung. Coba kalau pakai sarung langsung pakai jas lagi, akan nambah lagi. Jas naik, sarung dua-dua. Tapi sarung jangan terlalu naik, takut kelihatan. Saya tawarkan kawan saya ini, siapa yang mau meninggalkan dia di sini. Itu. Jadi modal pertama adalah suci, bersih. Modal kedua itu harus ada pembimbing. Sebelum kita ini menghadap Tuhan harus ada pembimbing. Tentunya belajar dulu. Harus ada guru. Harus ada guru kita membimbing kita. Nah, ini dah yakin saya sudah nak masalah lagi. Yang mengajarkan cara menghadap Allah yang benar, berdasarkan ajaran, berdasarkan wahyu. Begini caranya, cirinya. Udah. Ada guru. 2, ada tadi harus suci. Yang kedua ada pembimbing yang disebut guru. Dan yang ketiga apa? Harus ada kendaraan.
Harus ada kendaraan. Jibril dan Muhammad tidak bisa menghadap Allah kalau tidak ada mas burak. Nah itu. Jadi Allah kirimkan burak itu kendaraan. Kalau kita sila sekarang ini apa kendaraan dia? Ayo, siapa tahu? Hah? Oh, itu sih ceramah dia tadi. Apa kendaraan kita sekarang ini? Nggak tahu ya. Minum dulu kalau gitu. Nampak? Ayo, mana penyuluh? Oh, pantas nanti tidak tahu. Penyuluh je tidak tahu. Kalau begitu saya tanya Pak Kiainya. Pak Kiai, adalah dosa. Pak Kiai pasti tahu, kecuali tidak tahu. Apa kendaraannya? Kendaraan Nabi waktu itu adalah sebuah analog perumpamaan. Burak itu untuk sanid apa kendaraannya kita menghadap Allah, yaitu mazhab. Mana bisa berjalan sendiri ke Jakarta, numpang ke Jakarta ikut pesawat Garuda dari Putus Sibau. Putus Sibau nak ada Garuda ya? Apa nama Putus Sibau? Lion ya? Lion je lah pokoknya. Mana pernah di sini naik pesawat? Lion, pakai Lion ya? Lion kalau bahasa di kampung saya bukan Lion, Lion. Pakai Lion. Jadi kita pakai Lion, kita takut numpang itu, takut dengan pilot membawa tidak benar. Tiba-tiba kita bawa sendiri ke Pontianak. Nyampai nak? Kamu suuzan, belum tentu. Nyampai nak? Jatuh di Sintang. Maka kita beragama, kita menyembah Allah itu harus ada kendaraan. Mazhab namanya. Banyak mazhab, tapi yang populer dan yang diakui dunia 4. Siapa bersini? Coba kamu jangan pintar main gendang aja ya, tapi juga pintar. Berapa mazhab? Coba 4. Ayo. Oh, bagus. Mantap. Kalau beliau udah bilang begini, siapa berani bilang begini? Gininya beliau itu adalah hukum. Mana bisa kalau macam-macam. Iya betul. Itu mazhab kita. Ada mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. 4 mazhab terkenal. Dan di Asia, khususnya Asia Tenggara, hampir 100% mazhab Syafi'i. Itulah kendaraan kita. Mereka itu mazhab Syafi'i adalah mazhab yang Syafi'i adalah orang yang sangat ilmunya alamah luar biasa. Bayangkan 8 tahun sudah hafal Al-Quran. Sekarang banyak juga yang hafal Al-Quran. Beliau bukan sekedar hafal Al-Quran, tahu tafsirnya. 12 tahun sudah. Ya Allah, berapa kali dia menghatamkan Quran? Ayo, siapa yang tahu berapa kali Imam Syafi'i menghatamkan Quran? Quran bukan hatam baca begitu ya, tapi dia tahu semua isi dalamnya. Berapa kali? Nah, ini nak baca sejarah Imam Syafi'i. Imam mazhab kita tuh dibaca 100% salah. Ketika putri beliau belum menikah, boleh tuh, belum menikah, tiba-tiba Imam Syafi'i sakit dan Imam Syafi'i mengatakan, saya akan berpisah dengan kamu. Nangis putrinya. Kalau begitu putrinya nangis, siapa yang tempat aku mengadu lagi, tempat aku curhat, tempat aku kasih sayang, ya wahai ayahanda, siapa? Imam Syafi'i bilang,
Ananda, kamu jangan pernah takut. Kamu tahu enggak? Rumah ini sudah kubacakan Al-Quran itu sebanyak 6.000 kali khatam Quran di rumah ini. Inilah akan menjaga kamu. Ayo berapa? 6.000 kali. Coba berapa? Kalau sehari berapa kali khatam? Kita berapa kali khatam? Jauh Pak, ilmu kita jauh. Jangan jadi mazhab. Tak nak pakai mazhab sendiri je. Ngeramput, sesat. Nyungsap di sintang. Ya aman kita ikut. Ini hebat paham ahli sunnah wal jamaah. Dan salah satu ahli sunnah wal jamaah yang adalah paham Nahdlatul Ulama NU. Dia pakai mazhab. Tak berani bikin macam-macam. Ini ada orang baca YouTube dah. Apa ini? Dah ada petunjuk sini. Dah apa lagi dah? Pakai mazhab-mazhab segala macam. Memang Tuhannya jauh. Itu alasan dia. Baik. Itu siap modal. Modalnya apa? Ulangi. Modalnya tadi apa? 1. Bersih. Suci, bersih. 2. Berguru. Ada guru, ada pembimbing. 3. Kendaraan apa? Mazhab. Itu dia. Ada diajarkan di Isra Mi'raj kita ni. Oke, lanjut. Kalau mau sukses belajar dari Isra Mi'raj, kreatif bertanya. Nabi setiap perjalanan etape satu demi satu, dia bertanya, aktif, proaktif kepada Jibril. Bayangkan begitu terbang. Wah. Ada yang ngejar beliau. Apa itu? Jin Ifrit. Jin Ifrit itu pakai warnanya pakai merah. Jin Ifrit. Seperti anehnya Jin Ifrit itu. Celana kolor di luar. Itu apa? Ya, Superman aneh benar ya. Jangan-jangan Jin Ifrit kayak begitu. Orang kolor di dalam, ya kolor di luar. Siapa yang suka berkolor berjalan, Jin Ifrit tu. Ya. Terbang ngejar Nabi dengan cahaya apa itu Jibril? Nabi cepat bertanya. Itu cahaya Jin Ifrit mengejarmu Muhammad. Ngapa? Jangan kau noleh dia, jangan. Masuk ke tempat aku, tetap konsentrasi ke tempat. Ngapa? Kalau kamu noleh dia, umatmu nanti akan banyak kemasukan jin. Tapi ternyata kita evaluasi. Rasulullah nak tengok jin juga banyak kemasukan. Pernah ada kemasukan sini? Iya. Kemudian lama-lama lagi kejar lagi, ada lagi yang ngejar. Ada lagi ngejar di udara. Kok ada nenek tua cantik sekali. Waduh, mantan kepala desa naksir. Ternyata tidak mau kalah, kepala desa pun kepingin. Cantik sekali. Itu wanita cantik tapi dah tua tapi cantik. Jibril, dia manggil saya. Muhammad, kau jangan melayani dia ngomong. Jangan jawab omong dia. Ngapa Jibril? Muhammad, itu hanya analog perumpamaan saja. Itu adalah perumpamaan dunia. Perumpamaan bumi ini. Bumi ini makin tua, makin cantik. Dulu mana ada jalan lintas selatan? Mana ada orang pakai mobil? Pakai sepeda pun jangan kita lihat. Coba sekarang ini, Masya Allah, mobil hampir tiap rumah ada. Motor, jauh dah. Dunia makin tua, akhirnya kita makin tergoda kepada
Semua orang mencintai, akhirnya mati dikubur tidak sampai ke akhirat. Itu kerjaan kita. Lupa kita ke akhirat, saking hebatnya dunia ini. Makin tua makin cantik. Coba banyak orang yang mohon maaf, kalau nama dah dapat duit, lupa dia sujud. Tak tahu yang ngasih rezeki itu siapa. Boleh padi tapi tidak berzakat. Dapat padi hitam tak bersedekah. Bapak Ibu sekalian, gila emas berkilo-kilo, sedekahkan ulul albab hanya 10.000. Ya, kalau banyak dapat banyaklah kasih. Kalau macam kita yang di sini, maaf saya jemaahkan saja. Kita di sini kerek-kerek semua. Wajar kalau ada tok berjalan, tuk tak. Itu kelas kita. Tapi yang kelas yang udah main hitung dah, main J, main M, masa tuk tak. Tapi mau untuk itu suaranya. Itu suaranya. Out beda. Ini kadang masyarakat juga tidak paham. Yang kaya-kaya yang tahu dapat duit. Umat dengan ulama ini persis seperti hutan dan harimau. Ya. Hutan supaya orang tak berani nebang, nak berani ngambil macam ni, harus ada harimau. Harimau garang begitu mau nebang. No. Maka hutan aman. Tapi hutan harus tahu diri. Jangan harimau sudah aktif, tapi dia sendiri nak mau ngasih makan. Kurus harimau tu, lama-lama mati. Mati bisul. Diubat pun tak bisul. Para guru ngajar setengah mati. Orang tua semua tak mau, biarkan saja. Dia ada gaji. Apalah kalau gaji 1 juta sebulan. Sekarang berapa biaya hidup? Mana bisa, akhirnya ngajar nak maksimal. Dai-dai berkeliling juga seperti itu. Kita ini ada hutan, ada harimau. Dua-duanya harus beraktif. Insya Allah, sedap Islam akan jaya di Kapuasulu. Ibu bapak sekalian yang saya hormati. Oke. Jadi, kita aktif bertanya. Artinya belajar. Banyak sekali temuan Nabi Nusa kita ini kan kalian mudah di kitab Kisatul Mi'raj, Kisatul Mi'raj yang ditulis oleh Syekh Najamuddin Al-Ghaiti, mengangkat hadis riwayat An-Nasa'i. Itu banyak sekali cerita-ceritanya, dan cerita itu akan saya sampaikan banyak nanti di masjid-masjid. Maka insya Allah materi akan berbeda. Cerita-ceritanya banyak. Maka yang ikuti, insya Allah dia ikut Isra Mi'raj dan ikut ikut kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengucapkan amin itu masuk, yang tidak. Bapak-bapak ibu sekalian yang saya hormati, kreatif bertanya artinya jadi santri harus aktif. Aktif bertanya, aktif belajar, aktif menghafal. Itu tugas santri. Saya ini kalau bisa roda dunia diputar kembali, kayak ban bisa berputar balik belakang lagi. Saya akan berkata dan saya akan bertekad, pasti saya yang akan menjadi santri yang paling aktif di sini. Tapi udah besar begini gimana lah, mau balik tak bisa. Umur kita ini tidak bisa diulang kembali. Hari ini, begitu hari kemarin tak bisa kita ambil hari ini, karena hari ini jatah hari ini. Hari besok jatah hari besok, tidak ada bisa mengambil hari ini lagi. Maka kalau dah rugilah, selamat tinggal. Saya ini kalau berpikir sekarang ini, saya bukan seperti ini. Mungkin saya jadi ulama paling gede, bukan gede badannya, ilmunya.
Tapi udah terlambat, udah tua bapak mau belajar. Ya Allah sedih. Bayangkan kalau ceramah begini nggak punya modal, apa nggak mati? Saya nggak punya modal, maka takut saya buka pertanyaan. Apalagi orang pintar semua ini. Tapi kalau ada mau nanya boleh sedikit. Maka jangan heran kalau banyak tak dijawab. Karena itulah, karena waktu kecil semasa zaman seperti umur kalian, saya ini termasuk pemalas belajar. Sekarang baru nyesal. Ingat, estafet kepemimpinan dunia ini akan diwariskan kepada kalian. Kalian yang akan mengisi Riau Mengelai ke depan. Kalian yang akan mengisi Kabupaten Kapolur ke depan. Kalian yang akan mengisi Kalimantan Barat ke depan. Dan kalian yang akan membesarkan Indonesia ke depan. Maka harus berilmu sekarang ini. Isra Mi'raj mengajarkan. Nabi aktif bertanya. Pertanyaan saya, apa Nabi tidak tahu kah? Ayo, mana pintar Nabi dan Jibril? Saya jawab, ayo, mana pintar Nabi dan Jibril? Nabi berani. Jibril lah, ragu. Bagaimana santri ragu begini? Mana pintar Nabi dan Jibril? Udah lain jawaban tadi santri. Tidak ada beda. Nabi dan Jibril jauh lah. Nabi pintar. Nanti kalau belajar tasawuf kalian tahu Nabi Muhammad itu siapa sih? Kalian akan tahu. Jibril itu adalah percikan saja itu. Tapi kenapa seperti itu? Itu proses edukasi. Tahu edukasi? Bukan terasi, bukan. Proses pembelajaran, proses belajar. Maka Nabi itu ngajar kita. Para santri rajin belajar. Aku ini lihat belajar. Begitu bahasa sebenarnya. Oke. Lanjut. Yang keempat. Kalau mau sukses, jaya, santri, saya ingatkan, ambil hikmah dari Isra Mi'raj, yaitu Nabi mencontohkan menghormati senioritas. Siapa senior kita? Siapa? Para guru kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, orang-orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita. Itulah senior kita. Itu harus kita hormati. Jangan mentang-mentang kita lebih pintar daripada dia, kita meremehkan dia. Jangan. Contoh Nabi dengan Nabi Musa. Masa mana mulia, mana hebat Nabi Musa dengan Nabi Muhammad? Jauh sekali. Jauh. Tapi Nabi Muhammad menghormati Nabi Musa. Sampai jumlah rakaat 50 menjadi 5 waktu. Itu atas ide dari Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa sebenarnya tidak mau 5. Jangan Muhammad, kalau bisa minta gratis ya. Hina terlalu benar nih kau Cah. Minta gratis ya, tidak usah ada kewajiban. Bayangkan di zaman aku 1 hari 1 kali ibadah. Tak mampu, banyak masuk neraka gara-gara banyak tidak ibadah kepada Allah. 1 hari 1 kali aja. Kamu 5 kali, tidak bisa Muhammad. Minta lagi Muhammad, minta pada Tuhan lagi. Mumpung Tuhan masih baik dengan ente. Tapi kata Muhammad, tidak usah lah. Dah malu aku, dah gila. Dah berapa kali aku turun naik tu. Apa dicerita lu minta terus kayak gini ni? Udahlah. Iyalah, kalau memang dah begitu ya. Tapi kau tanggung jawab. Banyak yang nak sembahyang. Percaya lah tak percaya. Ternyata rupanya benar lah tu. Ramalan Musa benar tak? Kalau nak sembahyang berarti banyak masuk neraka. Kan jadi kesian umatmu Muhammad. Coba mumpung Tuhan masih mau baik gratis Nusa, jangan ada ibadah, jangan. Pasti semua orang menjadi hebat semua. Tapi Muhammad tidak mau, tetap 5. Kalau bisa Muhammad jangan 5, sebanyak saya lah 1 je sebulan. Atau setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi udahlah kata Muhammad, udahlah. Nak saya berani lagi Tuhan. Saya mau senior saya. Sudah. Itulah jadi 5 itu. Tapi pahalanya sama dengan 50. Tidak dikurangi. Bapak Ibu, ini
menghormati senioritas. Menghormati senior itu bukan hanya sekedar, bukan hanya menghormati dari itu, tapi yang lain juga, termasuk menghormati cara bicara. Maka tidak salah kalau dalam pondok pesantren ada budaya cium tangan, ya kan? Itu proses takzim, penghormatan. Hati kita jadi lembut yang mau mencium. Yang tidak mau mencium, hatinya membatu. Dia merasa diri besar, merasa diri hebat. Makan cium pun tak mau. Padahal cium tangan, tak ada hidungnya ada tangal. Tapi payah benar gini-gini. Kita masih kecil, nanti suatu saat kita yang akan diciumi. Begitu hidup ini seperti roda berputar berganti. Kalian tidak akan mau mencium tangan beliau lagi. Kau udah 100 tahun ke depan. Kenapa? Udah bau tanah. Apa? Karena sudah di dalam kubur. Ciumnya lari kau. Ya waktu masih hidup. Nanti begitu kita berganti. Hidup ini siklus berganti. Saat ini kalian harus tunduk. Satu saat orang lain akan tunduk kepada kalian. Ada masa, ada pemimpinnya, ada pemimpin, ada masanya. Maka jangan sedih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seperti itu. Kalau sedih, saya paling sedih sebenarnya. Bayangkan ketua NU Kalimantan Barat tertinggi, kemudian ketua Kanwil Kalimantan Barat, saat ini semuanya sudah pensiun. Sedih loh. Tapi jangan, ada masa, ada pemimpinnya, ada pemimpin, ada masanya. Gimana? Begitu, itu siklus kehidupan. Santai. Maka saya coba lihat, ada sedih enggak? Salah kamu. Saya sekarang ini bukan enggak, tapi sama sekali tidak ada. Saya senang, saya bisa bicara bebas, Pak. Kalau dulu mana bisa bebas. Begitu keluar, telepon, Pak, ini ada masalah Ahmadiyah. Bapak jangan lama-lama ceramah. Ini ada orang telepon, tak ada lagi. Saya mau telepon, Pak. Udah bahagia, tak ada orang nelpon. Mana ada pernah Pak Polda lagi Pak nelpon saya. Tidak pernah ada. Kalau frang. Begitulah hidup ini siklus Pak. Berganti. Alhamdulillah ya Allah. Yang ada nelpon paling-paling ketua masjid. Jadi nak ceramah per kami. Kemudian ada lagi ketua pondok. Jangan sampai tidak datang, Pak. Padahal ini sih kami jadwal. Begitu. Alhamdulillah saya senang sekali datang ke sini. Ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adik-adik ya. Jadi hormati. Cuman saya ingin sampaikan, tolong nanti dikaji Pak. Ini saya pesan sini. Saya browsing dan saya belajar banyak-banyak baru-baru ini. Kebetulan materi saya tentang tentang salaman. Rupanya salaman ini saya pun baru tahu ilmu itu. Dan selama ini agak keliru saya ini. Ya Allah. Dan saya sampaikan ada di salah satu konten YouTube saya. Tolong dibuka lah YouTube saya itu. Pelit benar kalian ini. YouTube saya ini namanya SYP, Sahrul Yadi Point. Kelihatan situ, langsung subscribe begitu. Share. Ini pelit sekali. Lihat, banyak konten-konten saya. Salah satunya adalah hukum salaman. Ternyata salaman sepakat 4 mazhab Pak, mengharamkan salaman yang bukan muhrim. Hanya 2 ulama saja, itu pun bukan ulama mazhab, yang membolehkan, tapi dengan syarat yang sangat ketat, yaitu Yusuf Qaradawi, ahli fikih sekarang ini, yang ahli sekarang ini di Mesir. Kemudian kok jadi lupa ada satu lagi. Tapi syaratnya, kalau memang wanita itu dah tua, tidak ada lagi nimbul rangsangan, boleh kita bersentuh begini. Itu. Tapi masih muda. Kalau anak-anak kalau belum yang kedua, kalau terpaksa harus berlapis alas kalau terpaksa betul. Kemudian kalau untuk tujuan mendidik santri, kalau ia belum dewasa, belum balik ya. Itu tujuan mendidik saja. Tapi jangan dirasa-rasain. Kalau timbul syahwat jangan. Hukumannya apa? Banyak hadis. Di antara hadis lupa, ada 3 poin itu. Kalau kita salaman dengan orang yang boleh nikah, yang bukan muhrim matinya ya, yang boleh nikah, itu sama dengan menusuk
Lebih baik menusuk tangan kita dengan besi daripada salaman itu. Saking besar hukuman dari Allah. Tapi selama ini kita biasa saja gini. Ayo salam. 4 mazhab Pak, tidak ada perbedaan. Tidak ada. Itu bukan radikal, tidak. Lalu bagaimana Rasulullah? Kata Aisyah, demi Allah, sampai bersumpah Aisyah, Rasulullah tidak pernah bersalaman dengan wanita yang bukan muhrim. Bagaimana kalau dia membaiat, mengislamkan? Cukup gini aja, maka dah Islam dia. Asal di sana jawab gini juga. Bagaimana kalau kita ini? Bagaimana? Ulama berpendapat kita bersalaman perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim tadi, cukup begini saja. Misal lebaran, sudah bertatap gini, selesai, sudah termaafkan dosanya. Jadi tidak perlu dekat, tidak perlu harus begini, tidak perlu. Gimana tuh? Ayo, saya harus sampaikan ini. Saya tidak apa, ya Allah, kenapa ini kok diabaikan oleh kita ya selama ini? Santai-santai saja. Apalagi kalau saya Pak, melantik orang yang udah dilantik, saya pegang ini nih. Bila lagi, kapan megang kalau bukan sekarang? Ya Allah. Nah, hati-hati Pak, dosa. Bahaya itu. Nanti tolong cari Pak. Dicari, kalau salah tolong WA ke saya lagi. Waduh, ini pendapat Bapak salah Pak, saya dapatkan gini. Oke, saya lihat dulu. Saya mencari-cari ada nak celahnya. Nak ada celah. Wanita kalau sudah mau nyorong tangan ke laki-laki, itu kata Aisyah ya, maka dia akan mudah menyorongkan yang lain lagi kepada laki-laki itu. Bayangkan sampai segituan. Paham maksud saya kan? Mudah-mudahan tak paham, syukurlah. Itu yang saya harapkan. Ada nak air? Oh ya ada ya. Kok nak kelihatan? Mesti aja bahasanya Ustaz tu gelasnya besar gini. Ya. Dan terakhir, pesan Isra Mi'raj, kalau kita mau sukses anak-anak, adik-adik dan kita semua ini, ada hadiah Allah paling besar, paling hebat, paling canggih, paling dahsyat. Dan itu hadiah itu harus kita ambil, jadikan bagian dari hidup kita. Apa hadiah Isra Mi'raj yang paling besar, paling canggih, paling hebat Allah berikan kepada Muhammad, dan Muhammad suruh para umatnya untuk mengambilnya? Apa itu? Ini luar biasa pintar ya sini ya. Anak buah ulil albab. Salat 3 orang yang jawab. Solat itu adalah hadiah terbesar Allah kepada Rasulullah. Tidak ada satu nabi dan rasul pun yang mendapat hadiah solat sehebat solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa solat ini. Ini kalau hanya dikaji dari sisi syariat, dari sisi fikih, tidak luar biasa. Beban solat ini. Kalau dikaji dari sisi bab fikih, tapi coba dikaji dari bab-bab yang lainnya, solat jadi kebutuhan, bukan kewajiban dan bukan beban. Itu hadiah paling mahal dari Allah, kasih solat itu. Allah menyiapkan dirinya bersama hambanya. Kapan? Titik tumpu, titik temu, titik kumpul antara hamba dengan Allah, solat. Anda mau minta apa? Bisa di situ. Aku sudah lama tidak ngaku, 40 tahun ya Allah, belum ada yang mau dengan aku. Solat. Gitu, ngadu sama Allah. Nggak usah ngadu ke tetangga. Rindu betul tiap malam ialah yang ku peluk adalah bantal. Itu pun bukan bantal guling. Bantal yang pipih itu, kesian juga. Tarik ke atas, ke bawah lewat. Tarik ke bawah, ke atas lewat. Coba bantal guling. Tak ada agak puas. Berdoa sama Allah, akan Allah kasih, insya Allah. Tidak dapat yang muda, umur 70 tahun. Itu insya Allah. Salat akan kita bahas pada pertemuan berikutnya lagi. Terima kasih, mohon maaf ini dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.